بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني إن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السداف ثم إلى كجي محمد الشافعي هدامي ثم إلى ربيع سيد الأنصير ثم إلى ربيع عبد الشكر الرملي ثم إلى ربيع حبيب علي بن عبد الرحمن السداف ثم إلى ربيع حجي أحمد الشريف الدين عبد الغني ثم إلى ربيع معزز الشافعية حجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يمد درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga para pemirsa Assalam TV Barokah dan pendengar radio
Suara Asy-Syafi'iyah dan Radio Alaikassalam yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita. Dan malam ini kita dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, taman daripada taman-taman syurga Allah. Semoga kita yang senantiasa hadir ke majelis ilmu, Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam syurganya. Seperti yang Nabi kita janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam syurga. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian serta penonton Assalam TV Barokah dan pendengar radio Suara Asy-Syafi'iyah, kita teruskan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Kita berada pada bab yang terakhir daripada kitab ini, yaitu Babul Usyari, dan kita masuk pada maqalah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. Wal maqalatu tsaminatu wal 20, dan maqalah yang ke-28. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada iblis, laknat Allah atasnya, pada satu hari, kam ahibbauka min ummati, berapa orang-orang yang engkau cintai dari kalangan umatku. Qala ay iblis ahibbai asyaratu nafarin. Iblis berkata, orang-orang yang aku cintai ada 10 orang, ada 10 jenis manusia. Awaluhum, yang pertama, al-imamul jairu. Yang pertama yang dicintai oleh iblis adalah pemimpin yang durhaka, pemimpin yang jair, ay az-zalimu li ra'iyatihi, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Ini yang pertama, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, dia tergolong orang-orang yang dicintai oleh iblis. Ketika dia melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, maka dia semakin dekat kedudukannya dengan iblis nanti di hari kiamat, yakni di dalam syurga, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyazubillah. Zalim adalah memperlakukan seseorang tidak sesuai, tidak semestinya. Itu zalim. Lawan dari zalim adalah adil. Adil wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Sebaliknya zalim wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu di bukan tempatnya, itu zalim. Maka berhati-hatilah kalau kita diberikan amanah sebagai pemimpin, apakah itu pemimpin di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, dan terus ke atasnya. Semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kalau kita melakukan kezaliman kepada rakyat ataupun orang yang kita pimpin, maka kita tergolong orang-orang yang disukai dan dicintai oleh iblis, laknatullahi alaih. Maka hati-hatilah, ya, pemimpin yang zalim ini akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh iblis, laknatullah alaih.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba an ya'siyallaha fi ardihi. Barang siapa yang berdoa kepada orang yang zalim agar dia dipanjangkan umurnya, faqad ahabba an ya'siyallaha fi ardihi, maka dia tergolong orang yang menginginkan orang ini bermaksiat kepada Allah di muka buminya Allah. Maka terhadap orang yang zalim jangan didoakan supaya panjang umur. Doain bukan berarti doain pendek umur. Yang dilarang doain panjang umur, tetapi bukan berarti kita mendoakan supaya pendek umur. Bukan begitu maksudnya. Ya. Boleh tidak kita mendoakan pemimpin yang zalim? Boleh tidak? Boleh. Doa yang bagaimana? Doa supaya dia berubah daripada perbuatannya yang zalim. Begitu. Ya, bukan berarti kita dilarang doa supaya umur panjang. Ya kalau begitu doa pendek aja Ustaz umurnya. Jangan juga. Ya. Kata Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad seorang sufi ternama, "Lau anna li du'aun mustajabatun." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, ma sayyartuha illa fil imami, aku tidak akan tujukan doa itu melainkan hanya untuk pemimpin. Ini kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Kalau aku hanya punya satu doa yang mustajab, maka aku tidak akan gunakan doa itu melainkan hanya untuk pemimpin. Kenapa? Karena kalau doa mustajab itu kita gunakan untuk diri kita, manfaatnya hanya untuk kita. Tetapi seandainya kita punya doa mustajab yang pasti Allah kabulkan, kita tujukan kepada pemimpin yang zalim, kalau dia betul-betul berubah, manfaatnya, maslahatnya akan dirasakan oleh siapa? Banyak orang. Itu kenapa Fudail bin Iyad berkata sedemikian. Ya. Jadi kalau kita ingin doakan pemimpin yang zalim, silahkan, tidak ada larangan. Tetapi bukan berarti doa supaya dia panjang umur dengan kezalimannya, tidak. Kita doakan supaya dia berubah, jangan sampai berterusan dalam kezalimannya. Tetapi kalau kita sudah doakan tidak kunjung berubah juga, ya. Kemudian tibanya pilihan raya ataupun pemilihan umum, ada pilihan yang lain yang lebih baik, maka kita pilih yang mana? Kita pilih yang lebih baik. Begitu. Barangkali cara Allah mengkabulkan doa kita dengan digantikannya dia oleh pemimpin yang lain. Begitu. Kita nilai sendiri bagaimana kepemimpinan pemimpin kita. Baik itu gubernurnya, baik itu presidennya. Kalau kita rasa dia tidak menegakkan keadilan, bahkan dia melakukan kezaliman, maka kalau ada pilihan yang lain, maka lebih baik kita pilih. Jangan sampai berterusan kezaliman itu dipertontonkan di hadapan kita. Ya. Maka itu yang dikatakan oleh pengarang kitab ini. Pengarang kitab mengatakan itu adalah sabdanya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ini bukan sabda Nabi, melainkan ucapan daripada Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Hadis yang tadi saya katakan, man da'a li zalimin bil baqa'i, itu bukan hadis, tetapi adalah ucapan daripada Al-Hasan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, golongan yang dicintai oleh iblis, wal mutakabbiru,
orang-orang yang sombong. Ruwiya annahu qala, diriwayatkan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthal dzurri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut dalam bentuk manusia kecil. Yafshahumud dhullu min kulli makanin, dia akan dikumpulkan dalam keadaan kehinaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma bulus. Orang ini akan digiring masuk ke dalam penjara di dalam neraka jahanam yang dinamakan penjara itu dengan nama bulus. Yusqauna min usarati ahlin nar. Orang-orang yang sombong itu yang masuk ke dalam neraka yang bernama bulus tadi akan diberikan minum berupa perahan dari para penghuni neraka. Minuman itu diberikan kepada orang-orang yang sombong yang akan menempati neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyazubillah. Orang mutakabbir, orang yang sombong ini pasti dia masuk neraka. Karena apa? Karena sifat sombong ini adalah sifat yang diwariskan daripada iblis. Sering saya katakan itu. Sifat sombong adalah sifat yang diwariskan daripada iblis. Orang yang sombong adalah orang yang memandang pada dirinya ada kelebihan daripada orang lain. Itu namanya sombong. Apapun itu, baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu jabatan, baik itu pengaruh. Kalau kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain, ketahuilah bahwa pada diri kita ada kesombongan. Apalagi kita sampai memandang rendah orang lain, maka itu ada kesombongan pada diri kita. Iblis kan pernah berkata dalam Quran, ya. Ucapan ini kita sering dengar, ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia daripada tanah. Iblis memandang kemuliaan itu ada pada aspek material, aspek bahan penciptaan. Padahal kemuliaan bukan pada itu. Orang yang kaya belum tentu dia mulia, orang yang miskin belum tentu dia hina. Karena takwa itu bukan diletakkan pada itu semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan kalian, di hadapan Allah, di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Maka jangan menilai seseorang daripada apa saja yang dapat menyebabkan kita merasa lebih daripada orang lain. Karena itu akan menandakan kita memiliki sifat sombong. Al-Imamul Ghazali telah mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, pandanglah dia lebih mulia daripada kita. Karena apanya? Karena umurnya lebih banyak, pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada kita yang lebih muda. Kalau kita melihat anak yang lebih muda daripada kita, pandanglah dia lebih mulia daripada kita. Dari segi apanya? Dari segi umurnya masih sedikit, tentunya dosanya juga lebih sedikit, lebih banyak kita. Selalu melihat orang lain punya kelebihan daripada kita. Pandanglah semua orang itu lebih mulia daripada kita. Maka itu akan menjauhkan kita daripada sifat kesombongan. Sedikit saja kita memiliki sifat ini, kita merasa lebih daripada orang lain, maka itu menandakan kita memiliki sifat sombong. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, ada sebesar biji zarrah daripada sifat kesombongan. Na'udzubillahi wal iyadu billah.
Maka inilah golongan yang kedua, orang-orang yang sombong yang dianggap kekasihnya iblis. Kemudian yang ketiga, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mala wa fi madza yunfiqu. Orang yang ketiga yang diantara orang-orang yang dicintai oleh iblis adalah orang kaya yang dia tidak peduli dari mana hartanya itu didapatkan dan kemana hartanya itu dikeluarkan, dibelanjakan. Maka ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh iblis. Kaya tidak ada masalah, tidak ada larangan dari agama untuk kita menjadi kaya. Tetapi orang yang kaya di sini adalah orang yang kaya tidak peduli dari mana dia dapatkan harta dan tidak peduli juga kemana duit itu dibelanjakan. Maka perhatikan dari mana cara kita mendapatkan harta itu dan kemana keluarnya. Pasti kalau dapatnya dengan cara yang tidak baik, keluarnya pasti dengan cara yang tidak baik. Pasti. Dan Allah tidak akan menerima sedekah, infak yang dikeluarkan daripada harta yang tidak halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, Allah tidak akan menerima yang buruk-buruk melainkan hanya menerima yang baik-baik saja. Duit hasil korupsi di money laundering, duitnya hasil korupsi, kemudian dia bikin usahanya itu menghasilkan keuntungannya dia gunakan untuk sedekah, itu namanya kan money laundering ya. Asalnya kotor, dijadikan bisnis oleh dia, ada hasilnya. Nah ini hasilnya kita sedekahkan, tetap tidak boleh. Kalau pangkalnya sudah tidak betul, maka kesininya semua tidak betul ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedekahnya segunung, hajinya berkali-kali, umrohnya beribu kali, tidak akan diterima oleh Allah kalau itu berasal daripada harta yang tidak halal. Kemudian yang keempat ya, orang yang dicintai oleh iblis yang keempat adalah wal alimul ladzi saddaqal amira ala jurihi. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang dia membenarkan pemimpin atas kedurhakaannya. Wah ini hati-hati, orang alim tetapi dengan ilmunya dia membenarkan pemimpin yang zalim. Inilah yang disebut sebagai ulama ulama yang tidak baik. Di akhir zaman ini banyak ulama-ulama yang sebegini. Bukan hanya di sekarang-sekarang saja, zaman dulu pun ada juga. Tetapi semakin zaman mendekati akhir, semakin banyak ulama-ulama yang jenis seperti ini. Kita tidak perlu menunjuk siapa dia, tapi kita lihat cirinya. Apabila dia menggunakan ilmu yang dia ada untuk mendapatkan keuntungan duniawi, atau ilmu yang dia ada untuk membuat dia semakin bangga terhadap jamaah-jamaahnya itu. Kemudian apabila ilmu yang dia ada dia gunakan untuk membuat dia berbangga dengan jumlah jamaah yang banyak, itu juga termasuk ulama ussu, kata Imam Al-Ghazali. Ya, kita lihat cirinya. Maka kalau itu ada pada diri seseorang, maka itulah ulama yang tidak baik. Ulama yang bukan akan dicintai oleh Allah, tetapi malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Ana min ghairid dajjal al-akhwa Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Saya selain daripada dajjal, ada yang saya lebih takutkan terhadap kalian.
Dajjal kan menakutkan, tapi ada yang lebih ditakutkan oleh Nabi apabila berada di kalangan umatnya. Faqila, maka ditanya, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, ulama ussu, ulama yang buruk. Dalam hadis yang lain, innama akhafu ala ummati, sesungguhnya yang aku takutkan di kalangan umatku al-a'immatul mudillin, para imam-imam, para ulama-ulama yang menyesatkan. Ini yang Nabi takutkan. Karena apa? Karena kalau Dajjal memang jelas-jelas dia mengajak jauh daripada Allah. Sedangkan ulama usu mulutnya penuh dengan ayat-ayat Quran, dihiasi dengan hadis-hadis Nabi. Ajakannya adalah ajakan kepada yang baik-baik, tetapi perbuatannya melenceng daripada itu semuanya. Ini yang berbahaya. Ajakannya ajak kepada yang betul, tetapi perbuatannya berbeda sama sekali dengan apa yang mereka katakan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah bahwa engkau berkata apa-apa yang engkau tidak lakukan. Na'udzubillahi wal iyyazubillah. Nanti pada hari kiamat ketika orang-orang sudah masuk di dalam neraka, ada seseorang yang dicampakkan dari atas, kemudian jatuh ke dasar neraka jahanam. Ketika dia jatuh, isi perutnya keluar. Kemudian orang ini berpusing, dia berputar-putar seperti keledai yang mengitari tempat penggilingan biji gandum. Dia berputar-putar. Kemudian para penghuni neraka mereka mengenali orang ini. Wahai fulan, bukankah dulu waktu di dunia engkau yang mengajak kami kepada yang baik, menghalang kami daripada yang buruk? Betul. Kenapa engkau ada di sini? Kata orang ini, dulu aku menyuruh kalian kepada perkara yang baik, tapi aku tidak melakukannya. Bahkan ketika aku menghalang kalian kepada perkara yang munkar, aku malah melakukannya. Maka balasannya adalah orang ini dijebloskan masuk ke dalam neraka Allah. A'udzubillahi wa iyyazubillah. Ulama yang dengan ilmunya malah membela pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini ulama yang tidak baik. Ya, ulama yang perlu kita hindari. Carilah ulama-ulama yang betul-betul berjuang di jalan Allah, apapun risikonya, apapun apa gangguan yang dia hadapi, dia tetap istiqomah di jalan itu. Maka pegang ulama yang sebegitu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita tidak perlu sebut namanya, kita sudah tahu, kita bisa menilai sendiri. Tidak perlu kita tunjuk siapa orangnya, kita nilai dengan mata batin kita. Insya Allah kita akan ditunjukkan siapa ulama yang perlu kita pegang, kita jadikan pemimpin dan panutan dalam kehidupan ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta bi ghairi ilmin, barang siapa yang berfatwa tanpa dilandasi oleh ilmu, la'anathu malaikatus samai wal ardi, maka malaikat langit dan malaikat bumi akan melaknatnya. Rawahu Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima, at-tajirul khainu, pedagang-pedagang, peniaga-peniaga yang khianat, fil mikyali awil mizani aw fi ghairi dzalika, dalam ukuran, dalam timbangan atau yang selain daripada itu. Biasanya peniaga-peniaga, pedagang-pedagang ketika dia ingin curang, dia curang daripada apa? Daripada timbangan, ukuran, sukatan.
Selain daripada itu, yang jelas kalau dia merugikan pihak yang membeli, maka dia disebut sebagai peniaga-peniaga yang khianat. Peniaga-peniaga yang khianat. Maka kalau kita ingin berjual beli, kita perlu jujur dengan apa yang kita jual. Ya. Pernah ada sahabat Nabi yang ketika dia menjual buah, bawahnya buah-buah yang sudah busuk, kemudian di atasnya ditutupi dengan kurma yang bagus-bagus. Ya. Ketika orang lihat, oh kurmanya bagus-bagus. Kalau orang beli kurma, dia kan nggak beli satu-satu ya, nggak dipilih satu-satu seperti beli buah mangga, enggak. Kalau kita beli kurma kan kita apa namanya? Kita serok gitu ya. Di bawahnya ini buruk, atasnya bagus. Kemudian Nabi tahu peristiwa itu dilakukan oleh salah seorang peniaga. Nabi marah dengan peniaga tersebut. Dan Nabi katakan tidak akan diberikan keberkahan ketika peniaga melakukan kecurangan terhadap apa yang dia jual. Ya. Bahkan kalau kita berniaga, kalau kita ingin diberikan keberkahan, kita jadikan apa yang kita jual itu sebagai lahan sedekah kita. Pasti akan Allah berikan keberkahan. Bagaimana caranya? Contoh, kalau ada orang yang jual gorengan, misalkan di sini ada orang yang jual gorengan, berapa satunya sekarang harganya? Satunya 1.000. Harganya satu gorengan 1.000. Maka ada orang datang kepada kita, "Bang, beli 5.000." Kemudian kita masukin, jangan cuma 5, tambahkan berapa? Tambahkan 1. Ya, tambahkan 5, rugi dia. Dia beli 5.000, artinya 5 gorengan, kita tambahkan 1, itu sebagai pemanis kata orang ya. Ini pemanis. Nanti ini orang ketika dia lihat, loh kok bukan 5, 6, besok dia ngajak orang lain. Kalau mau beli gorengan sama dia tuh, orangnya baik. Cuma 1 padahal kita nggak rugi-rugi amat. Ya, tapi dengan cara menjual seperti itu, inilah yang membuat apa? Yang membuat rizki dia akan semakin bertambah. Jemaah sekalian, waktu zaman Nabi datang ke Madinah, itu pasar di Madinah yang kuasai siapa? Yahudi. Pasar-pasar di Madinah yang kuasai Yahudi. Marketnya mereka yang kuasai. Tetapi ketika prakteknya banyak kecurangan-kecurangan dilakukan oleh peniaga-peniaga Yahudi ini, maka dikeluhkan oleh kaum muslimin, apalagi yang membeli orang Islam. Wah, memang dicurangi. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam bersepakat untuk membuat pasar yang dihuni oleh para peniaga-peniaga muslim. Mereka sepakat membeli tanah dijadikan pasar, kemudian yang berniaga adalah orang-orang Islam, dan cara menjual mereka seperti tadi. Orang-orang Yahudi ketika berniaga beli 2 kilo, nanti timbangannya dikurangin. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu Allah sebutkan, ceritanya begitu. Jadi ketika dia timbang dikurangin, dikurangin. Nah, ketika umat Islam sudah punya pasar sendiri, mereka jadi peniaga, cara berniaganya tidak seperti itu. Ketika ada orang berniaga, beli sekilo ditambahin sekilo, ditambahin segenggam pemanis. Dia pulang, cerita sama orang lain. Akhirnya apa yang terjadi hadirin sekalian? Yang terjadi pasar orang Yahudi semuanya ditinggalkan oleh pembeli. Begitu caranya. Jadi kalau yang berniaga, cara yang dapat mendatangkan keridhaan dan keberkahan begitu caranya. Jangan kurangi timbangan, bahkan lebihkan. Ya, lebihkan. Apapun yang kita jual, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita. Apalagi ada yang disebutkan dalam kitab ini bahwa
peniaga yang berkhianat itu tergolong orang-orang yang dicintai oleh iblis. Kemudian yang berikutnya, wal muhtakir, penimbun, orang yang menimbun barang, ini juga dibenci oleh Nabi dan dicintai oleh iblis. Bagaimana maksudnya? Bi an yashtariyal quta wa ma yu'inu alaihi, dengan dia membeli bahan makanan pokok dan apa-apa yang berkaitan dengannya, kalahmi, seperti daging, waqtal ghala, pada waktu harganya tinggi, fayahbisuhu liyabi'ahu bi aghla min dzalika waqta ishtidadi hajatin nas ilaih. Kemudian makanan pokok yang dia beli itu dia simpan dan dia jual ketika harganya melampung tinggi, ketika orang sangat memerlukan kepada bahan makanan pokok itu. Ini namanya orang yang menimbun. Dan Nabi mengancam dengan ancaman yang keras. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ihtaqara ta'aman arba'ina yauman, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu, maka sungguh dia telah melepaskan dirinya daripada Allah dan Allah sungguh telah melepaskan dirinya daripada orang tersebut. Artinya Allah tidak akan menjadikan pembela bagi dia. Berlepas. Ini orang apa? Orang yang menimbun barang. Kemudian ada lagi hadis, man ihtaqara 'alal muslimina ta'amahum, barang siapa yang menimbun makanan mereka terhadap kaum muslimin, darabahullahu bil juzami wal iflasi, maka Allah akan memberikan kepada dia penyakit lepra dan juga kebangkrutan. Nih janji daripada Rasulullah. Maka kalau kita menjadi peniaga, jangan suka menimbun barang, ya, untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih mahal ketika orang sangat memerlukannya. Apa saja itu. Ketika orang memerlukannya kita jual dengan harga yang mahal, setelah kita timbun barang tersebut. Ini kerjaan siapa ini? Kerjaan peniaga-peniaga, apa yang disebut sebagai tengkulak, ya, spekulan, ya, tengkulak spekulan, ya. Dia beli dari petani dibeli murah, oleh spekulan ini ditimbun sama mereka. Ketika barang di pasaran langka, harganya otomatis mahal, begitu kan? Hukum ekonomi kan begitu. Harga akan mahal ketika barangnya kurang, permintaan lebih tinggi daripada barang, suplai barang, itu harganya pasti naik. Nah, ketika itu barang yang dia sudah simpan dikeluarkan. Wah, ini orang termasuk orang-orang yang dibenci oleh Nabi dan dicintai oleh iblis. Muhtakir, orang-orang yang menimbun barang. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wazani, orang-orang yang berzina. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wazina, hati-hatilah kalian daripada perbuatan zina. Fa inna fihi arba'atu khisalin, karena pada perbuatan itu ada 4 perkara. Yudhibul baha'a minal wajhi, akan dihilangkan keceriaan daripada wajahnya. Wa yaqta'ur rizqa, Allah akan putuskan rizkinya. Wa yuskhitur rahman, Allah akan benci dan murka kepada orang tersebut. Wa yastaujibul khuluda finnar, maka orang tersebut akan menyebabkan berada kekal di dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Semoga kita dijauhkan daripada zina ini. Anak-anak kita pun begitu juga. Hari ini begitu mudah perempuan-perempuan kaum muslimin, anak-anak kita itu sangat mudah diajak untuk melepaskan keperawanannya. Na'udzubillah.
Maka hati-hati kalau kita punya anak perawan, jangan biarin dia pacaran. Anak-anak sekarang itu dibeliin handphone, dibeliin pulsa, mau aja diajak, dipuji-puji, disanjung-sanjung, dia sudah gampang takluk kepada seseorang, apalagi orang itu sudah berbuat baik kepada dia. Maka kalau tidak dijaga betul-betul, anak kita akan jatuh kepada perbuatan itu, perbuatan zina. Sangat banyak sudah di kawasan kita ini anak-anak remaja perempuan yang sudah tidak perawan lagi, yang sudah kehilangan keperawanannya. Hanya kenapa? Hanya digoda, dirayu oleh kawan-kawan lelakinya. Jaga betul-betul. Jangan bangga anak kita pacaran, dibawa sama pacarnya ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Na'udzubillah waliyadzubillah. Perempuan ini adalah makhluk yang sangat mudah dirayu. Ya. Betul tidak? Betul tidak? Ini semuanya lelaki. Ya. Perempuan itu suka dirayu. Ya. Siapa saja perempuan itu suka dirayu, suka diromantiskan gitu. Maka ketika dia berjumpa dengan orang yang seperti itu, maka dia akan menjadi cair gitu ya, kata orang Melayu. Hatinya cair, kelepek-kelepek gitu. Mudah. Ya, mudah sekali. Nauzubillah wa na'udzubillah. Makanya pendidikan agama itu menjadi sangat penting di akhir zaman ini. Saya memilih memondokkan anak saya daripada sekolah umum kalau saya pribadi. Kenapa? Karena pergaulan zaman sekarang itu sangat berbahaya kalau kita tidak kuat-kuat. Sangat berbahaya, apalagi anak perempuan. Ya. Ya. Maka kata Nabi, kalau kita bersabar, kita punya 2 orang anak perempuan nih, kita bersabar dengan 2 anak perempuan itu, kita masuk surga. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi katakan kalau kalian punya 2 anak perempuan, kita bersabar, kamu akan masuk surga. Karena lebih susah menjaga anak perempuan daripada anak laki. Gitu. Ya, lebih susah menjaga anak perempuan daripada anak lelaki. Ya, maka mudah-mudahan anak kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya baik sendirian, anak kita tidak kita fikirkan. Kita mesti fikirkan juga nasib mereka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Kita punya tanggung jawab. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kita semuanya terhadap apa yang kita pimpin, anak-anak kita, istri kita. Apakah kita sudah mengajarkannya? Kalau kita tidak mampu mengajarkan mereka, pilihlah bagi mereka, masukkan mereka ke sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan agama yang lebih daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Begitu, itu yang berikutnya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, yang berikutnya adalah wa akilur riba, orang yang memakan riba. Warada fil hadisi, telah datang pada hadis, inna akilar riba yu'azzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamati bis-sibahati fi bahri ahmar mithli ad-dami wa annahu yalqamu al-hijarata kullama alqama hajaran sabaha bihi thumma ada faghiran fahu falyalqamu akhara wa hakadha ila al-ba'thi. Sesungguhnya orang yang memakan riba yu'azzabu, akan diazab, min hina yamutu, sejak dia mati, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bagaimana cara diazabnya? Bisibahati fi bahri ahmara, dengan dia disuruh berenang di lautan merah seperti darah, mithlid dami, seperti lautan darah, wa annahu yalqamul hijarata, dan orang ini ketika dia berenang disuapkan batu masuk ke dalam mulutnya. Kullama alqama hajaran sabahabihi, ketika dia disuapkan batu kemudian dia berenang lagi menjauh. Summa ada faghiran fahu, kemudian ketika itu sudah selesai
kemudian dia datang lagi mendekat, mulutnya dibuka lagi, disambit lagi dengan batu, berenang lagi menjauh, begitu. Wa hakaza ilal ba'tsi, beginilah caranya sampai hari pembangkitan, hari kebangkitan. Begitu caranya diazabnya orang-orang pemakan riba. Mulutnya dibuka, disuruh berenang di lautan yang penuh darah. Mulutnya dibuka, disambit pakai batu. Ketika disambit, jauh lagi dia. Kemudian mendekat lagi, terbuka lagi mulutnya, disambit lagi oleh batu. Terus begitu keadaannya. Itu cara mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mereka di alam barzahnya. Belum nanti di alam kubur, di alam akhiratnya nanti. Nauzubillah wa a'udzubillah. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang memakan riba, yub'atsu yaumal qiyamati majnunan, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Keadaan gila. Kemudian sedikit lagi yang ke-9, wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak peduli dari mana hartanya itu dikumpulkan. Yang penting duitnya banyak, maka orang tersebut adalah orang yang dibenci dan oleh Rasulullah dan dicintai oleh iblis. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakati. Tidaklah harta itu binasa, baik yang berada di daratan dan juga di lautan, kecuali dengan sebab tidak membayar zakat, dengan sebab menahan hartanya dari membayar zakat, maka hartanya akan dibinasakan oleh Allah. Ada orang yang dia diuji dengan penyakit yang bertubi-tubi. Setelah dirinya sembuh, anaknya sakit. Setelah anaknya sakit, bininya sakit. Terus begitu. Ini kejadian ini. Kemudian setelah direnung-renungkan, dia pikir apa sebabnya. Rupa-rupanya dia ingat, dia tidak betul dengan cara dia berzakat. Hartanya tidak betul-betul dizakatkan. Maka Allah habiskan cara hartanya itu dengan cara seperti itu. Ma talifu malun, tidaklah harta itu binasa fi barrin wala bahrin, di daratan dan juga di lautan, illa biman izzakah, kecuali karena sebab dia tidak bayar zakat. Kemudian yang terakhir, wasyaribul khamri al mudminu alaihi, orang yang minum arak dan mabuk dengan sebab meminumnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba khamran kharaja nurul imani min jawfihi, barang siapa yang meminum khamar, maka cahaya imannya itu keluar daripada tenggorokannya. Orang yang minum khamar, kata Nabi, cahaya imannya keluar daripada tenggorokannya. Maka ketika orang mabuk, dia tidak dianggap beriman, dicabut sementara, ya, tidak beriman orang tersebut. Na'udzubillahi wal iyyazubillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah jauhkan kita dari golongan-golongan yang 10 ini, golongan-golongan yang dicintai oleh iblis dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah minggu depan kita akan berbicara 10 golongan yang lainnya yang dibenci oleh iblis, sebaliknya. Semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan, dapat hadir lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina.
وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين، وقهنا وإياكم في الدين، وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.